Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan ILM hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan topik game development with Godot Engine. Sebelum kita masuk ke materi game development-nya, saya akan menjelaskan sedikit soal game development, apa itu game engine, dan sejarah Godot Engine, dan kenapa harus memakai Godot Engine. Kita masuk ke materi game development. Apa itu game development? Game development adalah proses pembuatan permainan digital yang mencakup berbagai aspek seperti perancangan konsep, desain grafis, pemrograman, pengujian, dan distribusi. Dalam proses ini, pengembang bekerja sama untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan interaktif. Dan game dapat dikembangkan untuk berbagai platform seperti PC, konsol, dan perangkat mobile menggunakan berbagai teknologi dan alat. Selanjutnya, game engine. Game engine adalah perangkat lunak yang menyediakan berbagai alat dan fitur untuk mempermudah pengembangan game. Dengan menggunakan game engine, pengembang dapat mengelola elemen seperti grafik, fisika, suara, kecerdasan buatan, dan input dari pemain tanpa harus membangun semuanya dari awal. Contoh beberapa game engine yang sering kita dengar seperti Unity, Unreal Engine, mungkin ada yang pernah dengan Godot Engine, Game Maker Studio, dan RPG Maker. Sejarah Godot Engine. Godot awalnya dikembangkan secara internal oleh Juan Linietsky dan Ariel Manzur pada tahun 2001. Dua pengembang dari Argentina sebagai alat untuk membuat game mereka sendiri. Awalnya digunakan secara internal untuk membuat game komersial oleh berbagai perusahaan di Amerika Latin. Dan nama Godot sendiri diambil dari drama Waiting for Godot, simbol dari menunggu alat yang sempurna untuk membuat game. Dan ini foto foundernya, Juan Linietsky dan Ariel Manzur. Dan perkembangan versinya, di Januari 2014, Godot rilis ke publik sebagai open source di bawah lisensi MIT License dengan versi awal 1.0. Dan di 2015 sampai 2017, Godot mulai berkembang ke versi 2.x yang berfokus pada penambahan banyak fitur baru untuk pengembangan game 2D dengan dukungan yang lebih baik untuk animasi serta peningkatan tools editor. Dan pada 2018 sampai 2023, Godot sudah berada di versi 3.x yang dirilis pada Januari 2018 dan memperkenalkan engine rendering baru, Godot Renderer, dukungan PBR, Physical Based Rendering, untuk 3D, serta integrasi bahasa C# melalui Mono. Versi ini juga memperluas kemampuan ekspor ke berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan HTML5. Selain itu, peningkatan signifikan dilakukan pada fitur 2D termasuk penambahan visual shader editor. Mengapa memakai Godot Engine? Yang pertama karena gratis dan open source, tanpa biaya lisensi, dan dengan kode sumber terbuka, Anda bebas memodifikasi sesuai kebutuhan. Dan juga multi-platform, mendukung Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan web, yang membuat game Anda bisa didistribusikan ke berbagai platform yang populer. Dengan bahasa scripting, di Godot Engine memakai GDScript yang sintaknya persis seperti Python dan mudah dipelajari bahkan untuk pemula. Dan di dokumentasinya juga ada, sudah lengkap juga, Godot Engine.docs. Dan visual editor dan tools lengkap, di mana drag and drop editor,
built-in animation tools, basic particle system, style map editor, debugger, dan banyak lagi. Dan preview langsung perubahan tanpa harus rebuild game. Jadi sangat mempermudah dalam pengembangan game kita. Dan beberapa fitur Godot Engine, ada scene tree, struktur hierarki node, terus ada management scene and resource, 2D viewport editor, area desain utama, panel output and debugger, dan inspector panel. Di Godot, jika kita lihat di sebelah kiri atas aplikasinya akan ada scene tree yang menampilkan struktur node dalam scene. Sistem node ini mempermudah pengembangan game secara fleksibel dan terstruktur. Penataan seperti ini memudahkan untuk mengatur posisi, logika, dan interaksi antar elemen yang kita buat. Manajemen scene dan resource berada di bagian bawah kiri jika kita buka di aplikasinya, yang berguna untuk menaruh aset, scene, script untuk keperluan game yang kita buat. Dan format file yang dipakai untuk scene dari Godot ini .tscn. Dan 2D viewport editor, area desain utama. Ini adalah area kerja utama untuk mendesain scene 2D or 3D. Di dalam viewport ini kamu bisa menempatkan dan memindahkan node seperti sprite, collider, dan UI. Bisa melihat posisi dan ukuran objek relatif terhadap grid. Mengatur transformasi position, rotation, scale, objek secara visual. Terus di bagian bawah ada output panel yang menunjukkan feedback script sudah berjalan, dan terdapat tab lainnya seperti debugger, audio, animation, dan shader editor yang mempunyai fungsi masing-masing. Dan yang terakhir ada inspector panel yang berguna untuk menampilkan semua properti dari node yang sedang dipilih. Digunakan untuk mengedit nilai properti, menghubungkan signal, dan mengatur resource, dan melihat node yang terkait secara visual dan hierarkis. Setelah ini, mungkin saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat simple game dengan Godot. Mungkin akan saya buat karakter movement begitu. Seperti di presentasi yang tadi, di sini ada scene, file system, area desain utama. Di sini kita akan menggunakan bagian 2D-nya sebagai contoh di presentasi sekarang. Nah, ini kita akan membuat 2D scene dan menamainya main scene yang digunakan untuk skenario utama yang dipakai di game ini. Terus kita simpan, dan simpannya di file system ini. Kita bikin folder baru dengan nama scene. Dan untuk dimensinya akan terdapat sebuah karakter yang kita namain hero atau pahlawan dari game kita. Di Godot ini terdapat banyak node yang sudah disediakan, termasuk node 2D, node 3D, animation player, animation tree, dan ada audio stream player, collision, kamera, dan yang kita coba sekarang adalah animate sprite 2D untuk membuat animasi 2 dimensi.
Kita buka inspektornya, kita new split frames, kita edit. Di split frames yang akan muncul di panel output, ini kita akan membuat animasi idle. Untuk asetnya, dan saya ambil dari aset existing saya. Ini ada warrior idle sama warrior wolf. Dengan drag and drop sangat memudahkan dalam pengembangan game kita. Sini ada dua sprite sheet, warrior idle dan warrior wolf. Kita tambahkan animasinya. Warrior idle. Di sini terdapat 4 frame di dalam satu set. Nah, saya akan menggunakan horizontal 4 dan vertikal 2. Dan ini 01 adalah urutan dari animasi yang akan kita buat. Jadi kita ingin menggunakan seperti ini juga boleh, tergantung sama spreadsheet yang kita punya. Kita add, kita coba mainkan. Animasi sudah berjalan dengan sempurna dan mudah. Kita coba naikkan FPS-nya. Dan buat animasi baru, wolf, untuk animasi berjalan. Oke, udah terbuat. Dan ini masih ada tanda pentungan. Kalau ada gini, harus ditambahin collation di animated sprite-nya untuk sentuhan karakternya. Agar ketika karakter menyentuh sesuatu akan ada reaksi dari karakter ini. Oke, kita simpan dengan hero tscn. Oke, sekarang kita membuat scriptnya agar hero kita bisa berjalan. Di Godot sendiri sebenarnya udah disediakan basic movement ya. Cuman di sini kita pakai script yang sudah saya siapkan sebelumnya. Hero. Seperti ini. Contoh koordinat menggunakan Godot script. Ya, Godot script. Oke. Dari strukturnya seperti Python atau mungkin JavaScript ya. Ini ada movement speed, akselerasi, ada movement direction, animasi play, animated sprite play, idle. Dari ini ada direction, UI right, UI down, UI left, UI up. Ini untuk mengecek input yang ditekan oleh player. Dan ini direksi dari direction ini ya. Dan ada velocity, movement direction kali move speed, dan move and slide, fungsi dari DD script untuk menjalankan karakter. Setelah itu akan memanggil animasi, handle animation dengan movement direction yang dari player inputkan. Misal klik WASD atau panah atas, panah kiri, panah bawah, panah kanan. Dan jika movement direction ini ada isinya atau ada aksi dari player yang menekan, maka akan mengecek ke dalam if ini jika
Jika player menekan suatu tombol, kan ada pengecekan lagi apakah tombol yang dipencet itu kiri atau kanan dari X-nya, nanti akan berpengaruh di horizontal playernya untuk menoleh kiri atau kanan. Dan ada pengecekan animasi sedang berjalan atau tidak, atau animasi yang sedang berjalan bukan walk, maka akan memaksa animasi sprite-nya menjalankan animasi berjalan, animasi walk yang sudah kita setting di sini, walk dan idle. Oke, dan ini jika tidak ada aksi dari player, tidak menekan button apapun. Nah, dan ini tidak ada mesin, kita pilih mesin. Nah, ini belum sih. Di dalam main scene ini kita masukkan scene hero tadi yang udah kita tambahkan. Jadi nanti seluruh game kita akan berjalan di main scene. Jika kita punya banyak scene seperti hero, monster, dan lain-lain akan masuk ke dalam sini. Dan ini contoh basic movement game yang kita buat. Itu contoh simpelnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Afid atas pemaparan materinya mengenai game development ini menggunakan Godot Engine. Menarik sekali ya dalam pembuatan game dengan Godot Engine ini, dan ditampilkan juga showcase pembuatan game secara sederhananya. Mungkin mau bertanya terkait ini, kan saya sebelumnya belum pernah membuat game apapun ya. Jadi apakah Godot Engine ini cocok bagi pemula yang belum pernah membuat game sebelumnya, dan mungkin apa kelebihan dari Godot Engine ini dibandingkan dengan platform lainnya seperti Unity, Construct, ataupun yang Unreal Engine. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Kak Dila. Kelebihan dari apakah Godot Engine ramah dengan pemula? Sangat ramah karena begitu banyak node atau komponen yang sangat gampang dipakai untuk membuat game, dan banyak dokumentasi atau tutorial di YouTube juga yang tersedia di internet. Dan juga untuk kelebihan Godot Engine sendiri, seperti yang saya jelaskan di slide saya, bahwa Godot Engine itu gratis dan open source dan multi-platform yang mendukung banyak platform yang populer dan menggunakan bahasa scripting VBScript yang mudah dipelajari dan dokumentasi lengkap, dan visual editor yang drag and drop editor sangat memudahkan dalam pengembangan game kita. Mungkin itu Kak Dila untuk jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Afid. Sebelumnya terima kasih banget buat Kak Afid Aditya karena memakan materi yang cukup menarik. Aku mau nanya, ini kan aku belum pernah buat game, mau buat game apapun itu belum pernah. Ada tips and trick nggak Kak buat apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu kalau mau buat game gitu? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dipelajari sebelum membuat game?
Tips and triknya mungkin pertama, kenali game engine yang ingin mau kita pakai untuk membuat sebuah game. Dan kalau bisa kita juga sudah membuat skenario atau gambaran game apa yang ingin kita buat sebelumnya. Misal ingin membuat Candy Crush atau game seperti Survival IO dan lain sebagainya. Atau mungkin game RPG seperti Ragnarok, seperti RF Online. Kita harus mengetahui game apa yang ingin kita buat, baru menentukan game engine apa yang cocok untuk game yang kita buat ini. Mungkin jika kita ingin membuat sebuah game RPG, bisa pakai RPG Maker. Atau kita ingin membuat game yang lebih profesional dan bagus, mungkin bisa pakai Unity atau Unreal. Tapi jika kita ingin membuat game ya di antara middle game biasa, bisa pakai Godot Engine. Mungkin itu sih tips dari saya. Terima kasih Kak masukannya. Ya, sama.